Setelah ujian tengah semester, kita akan masuk ke materi tentang statistika inferensial. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari sebagian materi dari statistik deskriptif. Ya, jadi untuk yang statistika inferensial, pertama materi yang kita bahas itu tentang distribusi sampling. Distribusi sudah tahu maksudnya apa ya, karena di awal bab 1 kita sudah bahas. Nah, kata sampling ya, sampel itu contoh. Jadi distribusi sampling berarti adalah distribusi ya atau penyebaran yang hanya berupa contoh. Nah, maksudnya apa? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kita harus tahu dulu ada dua istilah yang harus kita pahami ya, yaitu populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi itu adalah keseluruhan dari semua objek ya, berupa kumpulan dari individu-individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan kita teliti. Oke, objeknya disebut juga unit analisis atau elemen populasi. Jadi elemen-elemen yang berkumpul ya dalam satu semesta kita sebut populasi. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu. Jadi ada aturannya yang juga memiliki karakteristik jelas dan lengkap sehingga bisa dianggap mewakili populasi yang kita teliti. Jadi objeknya kita sebut unit analisis juga ya. Jadi ini yang kita analisis. Nah, metode sampling adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian dari elemen populasi. Ya. Nah, ini akan kita pelajari metodenya bagaimana. Sedangkan sensus itu adalah cara pengumpulan data yang mengambil setiap elemen populasi. Contohnya, ya, pasti kalian pernah dengar namanya sensus penduduk. Artinya tiap penduduk itu didata, ya, jenis kelaminnya, umurnya, ya, tinggalnya di mana, ya, hubungan keluarga dengan siapa, tinggal di rumah siapa, tingkat pendidikannya dan sebagainya. Jadi tiap masyarakat, ya, itu didata, makanya disebut sensus penduduk. Kemudian ada sensus ekonomi. Jadi masyarakat yang bergerak di bidang usaha itu nanti didata, usahanya apa, skalanya apa dan sebagainya. Nah, itu namanya sensus ya. Jadi yang kita bahas adalah metode sampling karena kita tidak membahas sensus. Jadi kalau populasi yang besar, sensusnya akan lama, biayanya sangat besar. Oke, ini perbedaan antara populasi dan sampel dalam analisisnya ya. Jadi kalau rata-rata simbolnya untuk yang populasi itu pakai mu, sedangkan sampel pakai X bar. Varian kalau populasi tau kuadrat, kalau sampel S kuadrat. Simpangan baku itu hanya tau, kalau sampel ya hanya S. Ya. Lalu jumlah observasi, artinya jumlah elemen atau individu yang kita teliti. Untuk populasi disimbolkan dengan huruf N besar. Kalau sampel N kecil. Begitu juga dengan proporsi. Proporsi itu kita bisa samakan dengan persentasi. Ya, kalau populasi huruf P besar, sampel huruf P kecil. Ini notasi yang digunakan dalam metode sampling. Nah, sekarang kita lihat kenapa sampling itu digunakan. Tadi sudah saya singgung, sensus itu menghabiskan banyak waktu dan biaya. Ya. Nah, itu sebenarnya alasan utama kenapa sampling itu dipakai. Ya. Alasan-alasannya yang pertama, objek penelitian yang homogen. Homogen artinya sama.
Ya, objek 100% sama, sehingga tak perlu dilakukan sensus untuk memperoleh data yang diperlukan. Contohnya, darah dalam tubuh manusia, ya, kadar air. Nah, waktu mengecek golongan darah, maka hanya diambil sedikit dari ujung jari, ya, karena tak mungkin misalkan di kepalanya golongan darahnya A, di tangan golongan darah B, itu tak akan mungkin, karena objeknya 100% sama. Begitu juga kadar air. Misalkan, ya, ada dugaan, misalkan Sungai Kapuas itu tercemari merkuri, maka tidak semua air Sungai Kapuas itu diteliti, ya, tapi cukup diambil sampelnya, karena itu sudah mewakili. Yang kedua, objek penelitian yang mudah rusak. Jadi sensus tak mungkin dilakukan sebab akan merusak objek yang diteliti. Contohnya, ya, QC, quality control terhadap makanan. Ya, dia tak mungkin misalnya semua makanan dicoba, jadi tak bisa jual jadinya yang di pabrik. Ya, jadi kalau produksinya massal, dia hanya ambil, misalnya dalam satu hari diambil 100 unit untuk dicoba, untuk dites. Maka ada yang namanya cacat produksi, karena tidak semuanya melewati QC, ya, menggunakan sampling. Yang ketiga, penghematan biaya dan waktu. Karena sampling objeknya lebih kecil, maka biaya yang dikeluarkan juga akan lebih kecil. Waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Yang keempat, masalah ketelitian. Semakin banyak objek yang diteliti, maka tingkat ketelitiannya juga akan semakin berkurang, ya, karena faktor manusia. Yang kelima, ukuran populasi. Jumlah populasi yang sangat besar, bahkan tak berhingga, sehingga tak mungkin dilakukan sensus. Misalkan, ya, potensi kelautan, ya, perikanan di laut apa, dia nggak mungkin satu laut itu diteliti ikannya berapa, tapi hanya diambil daerah tertentu, karena itu sangat besar. Yang keenam, faktor ekonomis. Hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan. Jadi manfaat yang diambil itu harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Makanya pilih yang ekonomis. Nah, metode sampling pada dasarnya dibedakan atas dua macam. Ada sampling random, ada sampling non-random. Random itu acak, ya. Jadi ada yang acak, ada yang tidak. Nah, sampling random, ya, semua objek atau elemen populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi sifatnya objektif. Ya. Sampling random sederhana. Jadi ada berapa macam lagi sampel randomnya. Tiap sampel yang berukuran sama memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih dari populasinya. Nah, sampling ini dilakukan jika elemen-elemen populasinya homogen, yang alasan pertama tadi, ya, dan atau hanya diketahui identitas dari satuan elemennya, ya, tanpa ada keterangan derajat keseragaman, pembagian golongan, ya. Di intinya informasinya tidak lengkap, ya. Jadi dia hanya dari satu sisi yang sama, itu yang digunakan. Nah, sampling random misalkan yang cara pertama, ya, metode undian, yang prosesnya dilakukan dengan cara undian. Ya, dia memberikan nomor urut pada semua elemen populasi pada lembar kertas kecil, ya, digulung, masukkan ke kotak atau ke dalam satu gelas, nanti dikocok, lalu diambil satu persatu sesuai dengan jumlah sampel yang sudah ditetapkan. Oke, ini misalkan contohnya di dalam satu acara ada undian berhadiah, ada 3 hadiah utamanya. Nah, bisa ada 100 yang hadir, maka dari 100 nomor yang dimasukkan, nanti dicabut 3 nomor sebagai pemenang. Nah, itu namanya sampling juga, ya. Cara yang kedua, ya, tidak menggunakan untung-untungan di undi, tapi menggunakan tabel.
Nah, ada tabel random. Jadi tabel random itu harus dilihat baris dan kolomnya yang keberapa yang digunakan. Ya, nanti kita akan lihat contoh tabelnya. Lalu yang kedua, ada namanya sampling berlapis ya, stratified. Jadi ada tingkatannya. Jadi populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Nah, dipilih jika elemen populasi heterogen. Nah, heterogen berarti tidak sama. Jadi ada kriteria dasar stratifikasinya. Jadi ada syarat untuk dikelompokkan. Ya, di adanya data pendahuluan dari data populasi mengenai kriteria dalam stratifikasinya. Jadi sehingga bisa diketahui dengan tepat jumlah satuan individu dalam tiap stratanya. Ya, misalkan kita mau ambil sampling dari mahasiswa. Nah, mahasiswanya dari semester 1 sampai semester 7. Nah, datanya semester 1 ada berapa mahasiswa, semester 2 berapa, semester 3 berapa, 5 berapa, 7 berapa. Ya, nanti diambil semester 1 ada 10, semester 3 ada 8. Jadi sesuai dengan jumlah mahasiswanya, pembagiannya. Ya. Kemudian sampling sistematis. Nah, elemen-elemen yang akan diteliti itu diurutkan tertentu dulu, disusun secara teratur. Ya, lalu nanti baru dipilih secara acaknya. Contohnya, rumah dalam satu kompleks, misalkan dipilih dalam ini ya, bloknya. Di satu blok misalkan ambil 3 rumah. Nah, tiap blok diambil selang 3 pintu misalkan. Nah, itu ada sistematisnya, ada aturannya. Dia tidak asal sembarangan pilih. Lalu yang keempat, sampling kelompok atau klaster. Jadi populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok dengan aturan tertentu. Ya, caranya populasi dibagi ke dalam subkelompok, lalu pilih secara random satu atau lebih subkelompok dan tentukan sampel ya dari subkelompok terpilih. Jadi misalkan kita mau teliti, mau ambil sampel tentang perilaku masyarakat dalam penggunaan masker misalkan, yang sekarang ya. Nah, di Pontianak kita mau teliti. Nah, kita bagi Pontianak itu ada kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Barat, Selatan, ya, Timur, Tenggara, Pontianak Kota, ya. Nah, itu nanti dibagi sesuai dengan geografisnya. Jadi aturannya pakai geografis. Ya. Atau kalau tak mau pakai geografis, pakai kelompok umur misalkan. Ya, atau pakai kelompok pekerjaannya apa? Bisa, ya, itu namanya sampling kelompok. Lalu yang sampling non-random. Semua objek atau elemen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama dipilih sebagai sampel. Nah, jadi tidak acak. Jadi bersifat subjektif karena berdasarkan aspek pribadi seseorang. Berdasarkan si petugasnya yang melakukan sampling. Nah, sampling kuota merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Jadi petugas hanya mengumpulkan data mengenai sesuatu yang sudah dirinci dan menentukan unit samplingnya juga. Jadi sudah dibatasi ya. Kuota itu ada batasnya. Jadi dari masyarakat, misalnya dari satu kecamatan sudah awalnya ditentukan misalnya ambil hanya 50 orang untuk disampel. Nah, yang kedua, sampling pertimbangan. Pengambilan sampelnya ditentukan ya peneliti berdasarkan pertimbangan atau kebijakan. Misalnya untuk studi kasus ya, kalau studi kasus ya tergantung penelitinya. Dia mau ngambil yang kelompok mana, wilayah mana, dan jenis kelompok tertentunya apa ya. Jadi spesifikasinya ya ditentukan oleh si penelitinya. Lalu yang ketiga, sampling seadanya. Nah, pengambilan sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahan mendapatkan data. Jadi ini mau gampangnya, istilahnya mau gampangnya.
Jadi kalau dia mau disampling ya dia ambil yang dekat-dekat. Nah, sehingga yang jauh itu tidak terwakili. Nah, maka ini mengabaikan faktor representatifnya, ada yang tidak terwakili. Karena si penelitinya mengambil cara yang paling gampang. Oke. Nah, sekarang teknik penentuan jumlah sampel. Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian. Elemen sampel yang terambil dikembalikan lagi ke populasi, sehingga ada kemungkinan terambil kembali. Nah, contoh yang seperti apa? Yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian. Misalkan, undian tabungan berhadiah. Jadi tiap kali ada penabung, nasabah menabung 100.000 dapat 1 nomor undian. Ya, kalau dia tabung 1 juta, berarti dia dapat 10 nomor undian. Nah, nomor undian itu terdiri dari barisan angka-angka, ya, dari 0 sampai 9. Bisa saja ada 2 angka satunya, ya, bisa saja tidak ada angka 2-nya, dan sebagainya. Ya. Nah, setelah periode undian berhadiahnya habis, maka dilakukan undian. Nah, diambil beberapa nomor undian ya untuk dijadikan pemenang. Nah, itu kan ambilnya berarti sampling, karena tidak semuanya dapat hadiah, hanya beberapa, segelintir. Jadi kalau ada 10 orang yang dapat hadiah, ya dia hanya ambil 10 nomor. Nah, waktu mau mengambil nomor ini, ya, mengambil nomor ini, oke, saya disebutkan 0. Itu biasanya pakai bola pingpong ya. Ada 1 tabung, dibuat lubang-lubang, nanti diputar, di lubang ini nanti bola pingpongnya keluar. Nah, angkanya ditempel dari 0 sampai 9, dia ada 10 bola pingpongnya misalkan. Jadi kalau misalnya keluar angka 5, nah, bola angka 5 ini harus dikembalikan lagi ke tabung. Kalau tidak dikembalikan, akibatnya apa? Nomor undian yang ada 2 angka 5-nya tak mungkin dapat, ya kan? Jadi angka 5 yang sudah keluar, bola itu dimasukkan kembali ke tabung, sehingga bola nomor 5 ini ada kemungkinan muncul lagi. Nah, itu namanya dengan pengembalian. Ya. Beda dengan kalau misalkan ada undian waktu acara misalkan, ya. Jadi misal malam Natal dia lakukan acara. Ya, tiap yang hadir di kartu undangannya ada nomor undian yang bisa disobek. Nah, itu dimasukkan ke dalam gelas. Nah, waktu penarikan hadiah, ya, yang sudah diambil, nomor undian sudah diambil, dibacakan, lalu disingkirkan. Itu tidak dikembalikan. Oke, itu bedanya ya, pengambilan sampel yang dikembalikan dengan yang tidak. Nah, kalau dikembalikan, berarti dia bisa diambil lagi berulang kali. Maka secara teoritis, populasi yang berhingga, ya, kalau dilakukan sampling dengan pengembalian, dianggap populasinya jadi tak berhingga, karena tak akan habis diambil. Sudah diambil, dikembalikan, bisa ambil lagi. Nah, untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian, elemen sampel yang terambil tidak dikembalikan lagi, yang nomor undian tadi, ya. Nah, sehingga cara rumusannya akan berbeda. Nah, di sini kalau yang tadi pengembalian itu N pangkat M. Ya, jadi N itu jumlah populasinya, M berapa kali ya diambil. Sedangkan yang pengembalian tanpa pengembalian, kombinasi ya, C itu kombinasi. N tadi populasi, N kecilnya sampel. Ya, jadi ada N tanda seru, itu bacanya N faktorial. Apa itu N faktorial? Ya, kalau N-nya kita ganti 5 misalkan, maka cara hitungnya 5 faktorial berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Atau dikali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jika N faktorial berarti bilangan asli yang dikalikan sampai ke N-nya. Oke. Di kalkulator ada ya. Jadi nanti kalian bisa lihat kalkulatornya lalu dicoba, benar nggak? Karena
faktorial itu adalah bilang asli, maka 1 faktorial dengan 0 faktorial itu sama, hasilnya 1. Karena tidak ada 0 bilangan asli. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik. Ya, seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi, ya, atau tadi kita bisa samakan dengan persentase, ya, dari kemungkinan muncul dari sampelnya. Distribusi dari rata-rata sampel disebut distribusi sampling rata-rata, ya, atau distribusi rata-rata sampel. Distribusi dari proporsi sampel disebut distribusi sampling proporsi, atau distribusi proporsi sampling, ya, dan sebagainya. Jadi tergantung dengan apa yang kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis distribusi sampling, ya. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Jadi yang pertama, pemilihan sampel dari populasi terbatas. Bila populasi terbatas yang berukuran N, ya, huruf besar, dan berdistribusi normal, ya, ini di materi sebelumnya, ya, sudah dibahas yang namanya distribusi normal dengan besaran-besaran statistik dengan sampel random berukuran N. Jadi kalau random berarti pakai N kecil, ya, mempunyai distribusi normal dengan rata-rata dan simpangan bakunya, ya, maka berlaku untuk pengembalian sampel, untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian, ya, maka jika N besarnya lebih besar dari 5%, artinya rasio pengambilan sampelnya lebih besar dari 5%, maka berlaku rumus, ya, tau X sama dengan tau dibagi dengan akar N dikali dengan N populasi dikurangi N sampel dibagi N populasi dikurangi 1. Sedangkan untuk pengambilan sampel pengembalian dengan rasio N per N besarnya lebih kecil sama dengan 5%, maka berlaku taunya itu adalah tau dibagi dengan akar N. Ya, jadi tidak ada offsetnya. Pembelian sampel dari populasi yang tak terbatas. Jika populasi jumlahnya tak berhingga dan distribusikan secara normal dengan rata-rata mu dan simpangan bakunya tau, maka rata-rata sampel X akan berlaku, ya, seperti pengambilan sampel pengembalian. Karena tadi sudah dibahas kalau dikembalikan bisa dianggap jumlahnya tak berhingga. Jadi rumusnya sama, ya. Oke, kemudian distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata. Nah, penggunaan daftar distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata dapat digunakan rumus Z sama dengan X min mu dibagi tau. Nah, ini yang kemarin baru dibahas dekat mid, ya. Jadi Z bilangan 0. Untuk populasi terbatas, ya, atau N per N besarnya, ya, rasionya lebih besar dari 5%, maka kalau kalian perhatikan itu tetap ada offsetnya yang akar N min N dibagi N min 1, ya. Kalau yang pengambilan sampel dengan pengembalian, ya, maka faktor offsetnya itu dihilangkan. Jadi rumusnya sama, ya, hanya ada faktor offsetnya untuk yang terbatas. Oke. Jadi saya ambil dari materi yang ini, tadi sudah kita bahas. Ini sama lambang parameter ininya. Ya, ini yang tadi, ya. Cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian dari elemen populasi yang namanya metode sampling.
Nah, alasannya tadi ya, objek penelitiannya homogen, mudah rusak, penghematan waktu dan biaya, masalah ketelitian, ukuran populasi, faktor ekonomis. Kalau metode sampling ada dua ya, random dan non-random. Nah, tadi random sederhana, pakai undian, pakai tabel. Nah, saya tunjukkan tabelnya. Nah, ini contoh tabelnya ya. Jadi tabel random. Jadi yang harus diperhatikan adalah pertama pilih dulu barisnya, nanti baru pilih kolom. Nah, ini adalah angka-angka randomnya. Jadi angka misalnya pakai baris ke-7, kolom kedua, angka kedua. Nah, berarti ini ya. Nah, nanti tinggal di itu mau langkah berapa. Jadi tinggal dibaca angka yang selanjutnya. Ya. Nah, atau kalau tak mau pakai tabel, bisa juga di kalkulator ada tombol random ya, itu juga bisa dipakai. Oke, ini rumusnya sama tadi ya, N dipangkatkan dengan N kecil, kalau sampelnya dengan pengembalian. Kemudian dengan tanpa pengembalian ya. Oke. Oke, ini rumusnya sama seperti tadi. Kita akan lihat contohnya ini ya. Sebuah toko memiliki 5 karyawan, ya, misalnya A, B, C, D, E. Nah, dengan upah per jamnya masing-masing misalnya 2, 3, 3, 4, 5 ya. Bisa saja 2 juta, 3 juta, ya, 4 juta, 5 juta. Jika upah yang diperoleh itu dianggap sebagai populasi, tentukan tanpa pengembalian ya. Rata-rata sampel 2 unsur. Artinya dari 5 karyawan kita ambil 2. Ya. Jadi 2 unsur. Jadi sampelnya 2. Karyawannya ada 5, maka populasinya 5, N besarnya 5, ya, karena diambil hanya 2 sampel, berarti sampelnya N kecilnya 2. Disebut tanpa pengembalian, berarti pakai kombinasi carinya ya. Nah, kalkulator ada tombol juga nih, kombinasi ditulis C ya, N, R. N itu banyaknya, R itu rasionya atau yang digunakan. Maka ini adalah populasi N besar dengan N kecilnya ya. Nah, jadi kalau dihitung nih, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 5 min 2 faktorial. Jadi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi kalau dihitung, ya dapat 10. Itu rata-rata sampelnya. Kemudian rata-rata dari rata-rata sampel. Ya, rata-rata dari sampel berarti semuanya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Karena hanya 5 orang, berarti upah 5 orang ini dijumlahkan lalu dibagi 5. Maka dapat mu-nya 3,4. Ya, lalu kita akan cari simpangan bakunya, taunya. Ya. Nah, tadi sudah ada rumusnya ya, tau sama dengan tau dibagi akar N dikali faktor offsetnya. Karena apa? Itu datanya sedikit kecil ya, tanpa pengembalian, jadi ada offsetnya. Jadi kalau dicari simpangan bakunya 0,62. Ya, jadi rata-rata simpangan ya sudah dicari. Nah, teorema sampling populasi terdistribusi normal. Bila sampel-sampel random diulang-ulang dengan ukuran N, diambil dari suatu populasi terdistribusinya normal, maka rata-rata mu dan standar deviasi taunya ya, distribusi sampling rata-rata sampel akan normal dengan rata-rata mu dan standar deviasinya adalah
ya. Nah, jadi tau X-nya rata-ratanya ya. Ini sampel rata-ratanya dari tau dibagi dengan akar N. Ini gambar grafiknya. Ya. Jadi kalau ini parent population, taunya 50, maka ini dianggap normal karena bentuk loncengnya sempurna. Dan yang B, sampling distribution dari rata-rata berdasarkan N-nya 4. Maka di sini dibagi tau sama tau dibagi akar N ya, akar 2. Akar 4 dia dapatnya 2. Maka dia dapatnya 25. Nah, jadi kalau diperhatikan kurvanya akan menjadi lebih kurus. Kemudian kalau jumlah N-nya 16, maka dia akan lebih kurus lagi ya. Jadi makin besar jumlah sampelnya, grafiknya akan semakin tinggi ya, semakin kurus. Jadi tadi sudah dibahas. Nah, ini contoh soal. Upah per jam pekerja memiliki rata-rata 500 per jam. Simpangan bakunya Rp60. Berapa probabilitas bahwa upah rata-rata 50 pekerja yang merupakan sampel random akan berada di antara Rp510 sampai Rp520. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Mu-nya ya rata-ratanya itu Rp500. Simpangan bakunya Rp60. Kemudian jumlah sampel 50. Ya, nilai X yang diharapkan 510 dan 520. Nah, jadi nilai X ini, karena ada dua nilai X, kita mau bandingkan data kelompok, ya, ingat sebelum MIT. Supaya bisa dibandingkan, X ini harus diubah ke bilangan Z. Ya, jadi ini setelah diubah, yang X-nya 510, Z-nya 1,18. Yang X-nya 520, Z-nya 2,36. Nah, baru cari di tabel distribusi normal. Ya, probabilitasnya. Maka didapat 0,1099. Ya. Jadi di materinya sudah kita bahas sebelum MIT. Oke. Nah, ini sudah masuk ke distribusi sampling proporsi. Ya. Distribusi sampling dari proporsi adalah distribusi proporsi-proporsi dari seluruh sampel yang acak berukuran N yang mungkin yang dipilih dari sebuah populasi. Proporsi kesuksesan desa mendapat bantuan program misalkan ya. Nah, perbedaan persepsi penduduk miskin dan kaya terhadap pembangunan mal dilihat dari proporsi ketersetujuannya. Nah, jadi itu beberapa persen. Ya, proporsi dari populasi dinyatakan P sama dengan X per N. Jadi P itu populasi, N jumlah populasinya, X itu yang diinginkan atau diharapkan nilainya. Ya, di otomatis sampel itu hurufnya jadi huruf kecil. Nah, untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau jika ukuran populasinya besar dibandingkan dengan ukuran sampel, ya, jadi N kecil dibagi N besarnya lebih kecil dari 5%, maka berlaku rumusnya ya, tau sama dengan P. Ya, tau P itu sama dengan akar P dikali 1 min P per N. Kalau yang tanpa pengembalian berarti pakai offset ya. Yang akar N min N dibagi N min 1. Oke, ini contohnya. Sebuah toko memiliki 6 karyawan. Misalnya A, B, C. Untuk yang senang membaca. Dan X, Y, Z yang tidak senang membaca. Nah, jika dari 6 karyawan tersebut diambil sampel yang beranggota akan 4 karyawan. Dari 6 diambil 4.
pengambilan sampel tanpa pengembalian. Artinya satu orang sudah diambil datanya, tidak bisa diambil lagi. Maka tentukanlah A, banyaknya sampel yang mungkin diambil. Ya, jadi perhatikan ini ada dua kelompok dari datanya. Maka dia pakai proporsi ya. Distribusi sampling proporsinya, dan yang C rata-rata dan simpangan baku sampling proporsi. Mana tadi? Nanti jawabannya gimana ya? Nanti kita bahas ya. Ini belum ditampilkan. Oke. Jadi sampai di sini dulu.